kebanyakan dari kita mungkin mikir ya, kalau minyaknya dari Indonesia, harganya pasti ditentukan di sini juga dong. Tapi ternyata ceritanya nggak sesederhana itu. Harga minyak lokal kita itu loh, nyambungnya justru ke pasar yang letaknya ribuan kilometer dari sini, di Eropa. Nah, gimana ceritanya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa? Coba, minyak yang disedot dari Laut Jawa, harganya bisa-bisanya ngikutin minyak yang ada di Laut Utara Eropa sana. Aneh kan? Jawabannya ada di cara kerja pasar energi global yang ternyata saling terkait erat. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama istilah resminya. Namanya adalah Indonesian Crude Price atau biar gampang kita sebut aja ICP. Jangan salah, ICP ini bukan sekedar angka biasa loh. Angka ini tuh jadi fondasi buat banyak banget hal di ekonomi negara kita. Mulai dari ngitung anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, nentuin berapa besar subsidi BBM yang harus dikeluarin pemerintah, sampai ke kontrak-kontrak jual beli minyak. Semuanya patokannya ya ke angka ICP ini. Jadi kalau harganya naik turun, dampaknya bisa kemana-mana. Nah, si ICP ini ternyata nggak berdiri sendiri. Dia punya kiblat atau patokan. Dan patokannya ini adalah pemain utama di pasar minyak global. Yuk kita kenalan sama si superstarnya, minyak mentah Brent. Jadi, Brent itu apa sih? Gampangnya gini, Brent itu salah satu jenis minyak mentah yang asalnya dari ladang minyak di Laut Utara di benua Eropa. Walaupun asalnya cuma dari satu kawasan, entah kenapa minyak Brent ini yang akhirnya jadi patokan atau benchmark harga minyak buat hampir seluruh dunia. Terus seberapa kuat sih pengaruh Brent ini? Jawabannya kuat banget. Coba bayangin, sekitar 60-70% dari seluruh perdagangan minyak mentah di dunia itu pakai harga Brent sebagai acuannya. Jadi Brent ini udah kayak label harga globalnya minyak. Kalau harga Brent naik, ya harga minyak lain kemungkinan besar ikut naik. Karena statusnya sebagai acuan global, harga Brent ini sensitifnya bukan main. Harganya nggak cuma dipengaruhi sama kondisi di Eropa aja. Kalau ada konflik geopolitik di Timur Tengah, keputusan produksi negara-negara OPEC, krisis ekonomi global, bahkan nilai tukar dolar AS, semuanya bisa bikin harga Brent goyang. Oke, sekarang kita bakal sambungin dua titik ini. ICP punya Indonesia dan Brent dari Eropa. Ternyata ada loh formula sederhana yang mengikat mereka berdua. Nah, ini dia inti dari semuanya. Secara sederhana, harga minyak mentah Indonesia atau ICP itu dihitung dari harga Brent saat itu, terus ditambah atau dikurangi sama satu angka yang disebut diferensial. Simpel kan rumusnya? Terus diferensial tuh apa? Gampangnya gini, ini tuh semacam penyesuaian harga. Jadi kualitas minyak kita dibandingin sama Brent misalnya, kandungan sulfurnya lebih tinggi atau lebih rendah. Terus faktor logistik juga dihitung, kayak biaya transportasi buat ngirim minyak kita ke pasar utama di Asia. Nah, selisih-selisih inilah yang jadi angka diferensial tadi. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh angka ya. Anggaplah harga Brent hari ini $80 per barel. Terus setelah dihitung-hitung, karena mungkin kualitas minyak kita sedikit di bawah Brent, atau ongkos kirimnya lebih mahal, diferensialnya jadi minus $5. Ya udah tinggal dikurangin aja. Harga ICP kita jadinya sekitar $75 per barel. Sesederhana itu. Oke, rumusnya udah paham? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kenapa kita semua harus peduli sama harga Brent yang nun jauh di sana? Apa urusannya sama kehidupan kita sehari-hari di Indonesia? Ini nih, coba lihat angkanya. Setiap harga Brent naik $10 per barel aja, itu bisa nambahin pendapatan negara kita dari sektor migas sampai triliunan rupiah. Angkanya nggak main-main loh, dampaknya langsung ke kantong negara. Nah, kenaikan harga ini langsung memicu efek domino. Titik awalnya ada di APBN kita. Di satu sisi pendapatan negara memang bisa naik, tapi di sisi lain beban pengeluaran negara, terutama untuk subsidi, juga bisa ikutan membengkak. Dan tekanan paling besar itu biasanya langsung kena ke anggaran subsidi BBM. Kenapa? Ya karena harga acuan minyak dunianya naik, artinya pemerintah harus keluar uang lebih banyak buat nombokin harga BBM supaya tetap terjangkau buat masyarakat. Inilah ujung dari rantai domino tadi. Kalau tekanan ke APBN dan subsidi udah berat banget, ya mau nggak mau pemerintah biasanya akan melakukan penyesuaian harga. Hasilnya, harga yang kita bayar waktu ngisi bensin di pom bensin, ya ikut naik. Efeknya nggak berhenti di pom bensin aja loh, ini merembet kemana-mana. Harga BBM naik, ongkos transportasi pasti ikut naik. Ongkos transport naik, harga cabai, beras, dan bahan pokok lainnya di pasar juga ikut naik. Bahkan tarif listrik dan inflasi secara umum pun bisa ikut terpengaruh. Jadi harga minyak di Laut Utara itu beneran bisa terasa getarannya sampai ke dapur kita.
Jadi intinya cuma satu, dan ini penting banget buat kita ingat. Walaupun sumur minyaknya ada di pekarangan rumah kita sendiri, harganya itu ditentukan oleh dinamika pasar global yang kompleks. Minyaknya lokal, harganya global. Nah, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau lempar satu pertanyaan besar yang mungkin bisa kita pikirkan bareng-bareng. Kalau kita lihat betapa besarnya pengaruh harga brand ke ekonomi kita, kira-kira perlu nggak sih Indonesia mulai mikirin cara untuk bikin harga acuan sendiri? Tujuannya supaya nggak terlalu bergantung lagi sama brand. Apakah itu mungkin? Dan apa aja untung ruginya? Ini pertanyaan strategis yang menarik untuk masa depan energi Indonesia.